Tepuk tangan yang meriah boleh. Tepuk tangan yang mana? Jadi inget masa-masa anak-anak ya. Ini fansnya Prince sama Queen juga pada datang. Gimana suaranya? Wow, meriah banget Rame, malam hari rame. ini. Iya. Jadi inget sekitar 10-15 tahun lalu ya Maria. Tapi ini megang apa nih ya kita? Nah ini dia kita kembalikan kepada yang empunya ya. Ini punyanya Prince. Tepuk tangan dong untuk Prince. Ini yang berat banget. Ya siapa itu? Punyanya Queen Salman. Tapi kepo ya, apa sih sebenarnya itu gitu kan kata Tasya ya. Kita coba dong, boleh dong diceritain ini sebenarnya medali apa sih Prince? Jadi ini medali FLS 2N 2024. Aku menyanyi solo juara 2 tingkat nasional. Keren, keren banget. Dan saat itu aku menyanyikan lagu Andai Ku Punya Sahabat. Aduh harus dong dikasih spill ya lagunya waktu itu kayak apa sih? Oke. Andai ku punya sahabat, ingin ku selalu Itu lagu aku. dekat. Oh, lagu Kak Tasya Kamila. Ada yang punya. Betul. Oh wow. Aku nyanyiin lagu itu. Prince tahu nggak kalau Dan yang itu punya membawa kamu ke lagunya juara Kak 2. Tasya? Aku tahu. Tahu. Semuanya hanyut Maria ya malam hari ini ya. Kalau yang ini penghargaan apa nih Queen? Kalau yang ini penghargaan Anugerah Musik Indonesia AMI Awards yang tahun 2022, aku mendapatkan sebagai artis solo lelaki perempuan anak-anak terbaik di laguku yang tiba-tiba. Kalau misalnya Queen katanya informasinya sampai tahun 2024 kan juga terus dapat Betul. piala ya di Alam ya. Keren. Alhamdulillah. Boleh nggak kita dengerin langsung? Katanya ada alat musik tambahan juga yang akan dibawakan Iya langsung dong, sama aku Queen mau ya. minta ukulele aku dong. Ah, Gimana boleh, kalau Queen. nyanyikan aja lagunya Kakak ya. bantuin Queen ya. Lagu apa ini Queen? Lagu yang mendapatkan piala AMI. Ih, kita mau denger nih. Kadang bikin aku kesal, tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan, membaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Fansnya Queen, fansnya Prince sama Kak Tasya Kamila mana suaranya? Iya, pada ikutan nyanyi tadi Andro. Kak Tasya Kamila nih ya. Itu dia. Masih tetap imut ya Maria ya. Lagu-lagunya bahkan sampai sekarang masih didengerin ya sama anak-anaknya Andro, sama ponakan-ponakan aku Persis, semuanya sampai persis. sekarang gitu ya. Persis. Iya kan? Tapi kayaknya lagu-lagu anak sekarang udah berkurang ya kata Tasya ya. Masih banyak ya kan, ada Queen, ada Prince juga. Anak aku sendiri juga nyanyi gitu. Jadi menurutku sih sekarang masih banyak regenerasi lagu-lagu anak Indonesia. Cuman memang sekarang pasti keadaan udah nggak sama seperti zaman kita dulu. Generasi 90-an, 2000-an awal gitu. Yang mana kalau dulu kan media untuk kita terhibur tuh paling nonton TV atau dengerin lagu lewat radio, lewat kaset. Kalau sekarang anak-anak udah terekspos dengan platform yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan hiburan sehingga untuk mempopulerkan lagu anak Indonesia tuh menjadi lebih menantang gitu karena saingannya sama yang luar negeri juga gitu. Banyak peluang tapi banyak juga tantangan ya Kak Tasya ya. Kalau Queen gimana Queen? Nanggepin sekarang sudah zamannya viralitas, dalam 1 jam orang bisa viral, bisa juga tiba-tiba hilang lagunya. Gimana Queen? Pastinya ada baik buruknya juga, tapi kalau misalnya aku bangga banget sekarang banyak banget lagu-lagu anak yang juga dapat kesempatan buat dikenal sama masyarakat umum dan bukan cuma sama anak kecil doang, bahkan sama semua umur bisa dinikmati. Itu pastinya punya rasa kebanggaan yang tersendiri sih Kak. Buktinya kita masih hafal ya Maria ya. Iya, kita aja hafal lagunya si Queen gitu kan. Tapi kalau kamu Prince sekarang merasa nggak sih kekurangan lagu anak-anak? Sebenarnya aku lumayan ngerasa karena memang karena platform-platform juga aku juga kekurangan dengerin lagu anak. Dengan adanya Kak Queen, kembalinya Kak Tasya, aku tuh jadi suka dengerin lagu anak-anak. Jadi ada lagi ya, Jadi ada termasuk lagi. juga ciptain lagu dong Prince. Ditunggu nanti ya. semoga aku bisa ciptain lagu. Harapannya malam hari ini bukan hanya kita mendengar lagu yang sangat indah sekali tapi liriknya yang betul-betul kaya makna.
murni keceriaan, kebahagiaan anak-anak Maria ya. Itu dia, malam hari ini di Hari Anak Nasional kita akan mengembalikan dan juga merayakan tawa, mimpi dan juga semangat para anak-anak ya. Dan kita akan kembalikan anak-anak ke dunianya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Malam hari ini spesial kami mengangkat tema Hari Anak Nasional tahun 2025. Anak hebat, Indonesia kuat, menuju Indonesia Emas 2045. Narasumber udah siap semua. Sudah lengkap ya? semua malam hari ini Andro, meskipun ini adalah Hari Anak Nasional, tapi kita ingin juga kemudian berbagi ilmu gitu ya, bagaimana para orang tua bisa kemudian mengembalikan anak ke dunianya dan juga kemudian membangkitkan mimpi-mimpi mereka, Andro. Langsung saja, ada siapa saja, Andro? Paling kanan, wah berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang tadi kita sudah ngobrol suaranya membuat kita semua hanyut. Malam hari ini boleh sambil cek audio juga kakak. Ini dia. Sapa Halo fansnya. semuanya. Sapa fansnya dulu Disapa boleh. fansnya boleh. Halo semuanya teman-teman. Prince Aku Putih Rai. Prince. Kelas 6 SD tapi prestasinya sudah banyak banget segunung ya. Itu dia, Pak, ya. fansnya ngalahin Andromeda Mercury ya. Udah lewat saya. Dan yang ini juga nggak kalah banyak juga fansnya yang juga hadir gitu ya, walaupun suaranya lembut, anggun gitu ya. Inilah dia, Queen Salma. Semuanya, selamat malam. Yang di tengah ini pasti fansnya paling banyak di ruangan ini. Karena di tengah agendanya yang sibuk bisa hadir loh ya. Inilah kita sambut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Selamat malam Assalamualaikum, Pak Menteri. Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang. Jadi merasa lebih muda saya. Pastinya Bro. Kami yang terima kasih sudah menyempatkan waktunya begitu ya Pak Tetap sehat, Menteri. Prof. Terima kasih banyak. Yang ini juga waduh lama tak melihat kita ya di TV One ya. Ada Prof. Rosbidi atau kita bisa sapanya Bunda Romi. Halo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Luar Selamat biasa. Hari Anak. Terima kasih banyak Bunda sudah hadir sama kami. Mendedikasikan hidupnya untuk anak sampai dengan detik ini. Luar biasa Bunda Romi. Kami takjub, kami salut untuk Bunda Romi. Dan yang paling kiri membawakan lagu anak sampai punya anak, anaknya juga kabarnya juara nyanyi pula ini. Kak Tasya Kamila. Selamat malam Kak Tasya Halo Kamila. Kak Tasya. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Malam hari ini harapannya kita mengembalikan tawa para anak-anak Andro, meskipun kita lihat banyak sekali sebenarnya ya berbagai viral di media sosial ya, problematika yang dialami oleh anak-anak. Berikut ini. Lain dari bermain indah hanya digelar saat ini. Ternyata di setiap zaman ada saja tantangan untuk anak-anak, tapi Ya. kita boleh minta komentar dulu terhadap Pak Menteri dan juga Bunda Romi. Ada yang kecanduan gadget, screen time-nya berlebihan, ada pula yang luar biasa, anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, dan ada pula anak yang melakukan pelecehan seksual. Itu dia, Bunda, silahkan. Oke, kalau kita lihat seperti itu manusia itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Baik dan buruk itu namanya sebetulnya moral. Moral itu adalah manusia yang bisa nanti kalau dia memiliki stimulasinya baik, karena dari Allah kita dapat semua itu. Nggak ada manusia yang lahir amoral. Tetapi moral itu ada potensi kalau nggak distimulasi jadi tidak bisa kelihatan. Itu membedakan baik dan buruk. Tapi masalahnya untuk meningkatkan moral itu tidak bisa katakan hanya moralnya naikin. Nggak bisa. Ajarkan dulu empati. Memahami perasaan, pikiran dan keinginan orang lain. Ajarkan dulu kontrol diri.
ajarkan dulu nurani, kemampuan dia bisa membedakan benar salah, lalu respect, kindness, fairness, lalu kemudian juga tolerance. Kalau itu semua diajarkan satu-satu, insya Allah orang bisa membedakan baik dan buruk. Tidak akan mukul orang seenaknya, tidak akan kemudian nyolok orang pakai tusuk-tusukan ngacilok atau apa, karena dia tahu itu salah, itu tidak baik. Tapi juga kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, banyak sekali orang tua yang sulit atau belum mampu untuk menstimulasi itu. Termasuk juga di dalam kehidupan dia di rumah. Karena orang tua yang bisa menstimulasi, insya Allah itu harusnya dia sendiri melakukan atau memiliki kemampuan yang tadi saya sebutkan itu. Ya, tapi Gitu. kalau kita lihat saat ini kan mirisnya begitu ya Bunda Romi ya, banyak tindakan-tindakan kekerasan, pelecehan justru dilakukan di lingkungan sekolah Bunda. Ya, tapi kan nggak langsung dari sekolah. Jadi anak melakukan sesuatu itu kita mesti lihat dulu juga backgroundnya. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan pukulan dari orang lain atau kemudian melecehkan orang lain, ada sesuatu di balik itu yang mesti dipertanyakan dulu. Nah, kita harus mengatakan kepada orang tua bahwa orang tua itu memang awal dari gimana dia bisa berkembang pada waktu usia dini. Tapi begitu dia masuk sekolah, dia akan ada satu lingkungan lagi yang memberikan informasi-informasi. Dan ini yang kalau menurut saya harus antara sekolah sama rumah juga harus ada apa kaitannya, punya sesuatu kesinambungan gitu. Pendekatannya seperti apa Bunda Romi? Bisa kasih contoh secara real gitu? Iya, Narasi yang contohnya dibangun adalah pada gini, kalau orang tuanya nggak paham, sekolah lebih paham tentang bagaimana menstimulasinya, ajarkan ke orang tuanya. Itulah yang penting. Kalau orang tua nggak semua punya, mohon maaf, pendidikan yang tinggi atau apa, kadang-kadang mereka sendiri nggak memahami. Jadi kita harus bantu orang-orang yang di sekitarnya. Nah ini yang diajarkan seperti itu. Kalau hanya mengatakan kamu nggak boleh gini, kamu dimarahin, nggak boleh gini, kamu di push up gitu, mematikan hanya dampaknya saja. Penyebabnya nggak ada, nggak dilakukan sesuatu, gitu. Tapi bukannya saat ini kan kalau dilihat begitu ya, justru banyak juga para orang tua yang punya caranya sendiri untuk mendidik anaknya. Kalau kemudian ada yang memberitahu ataupun Anda jangan menggurui saya lebih tahu bagaimana cara mendidik anak saya. Saat ini justru market seperti itu Bunda, bagaimana ya cara kemudian? Iya, kalau kita merasa bahwa kita paling benar sendiri, ya itu nanti insya Allah sulit untuk orang memberikan masukan-masukan ya kan. Yang kita gampang aja ngelihat sebagai indikator sebagai orang tua, anak kita seperti apa? Apakah dia di masyarakat baik perilakunya atau bagaimana? Kalau dia tidak melakukan hal yang baik dan sebagainya, itu harusnya kita sebagai orang tua berkaca diri. Ada sesuatu mungkin yang gini, karena awalnya kan memang kalau pendidikan dasar itu kan dari rumah, dari lingkungan keluarga, itu yang penting. Setelah itu baru lingkungan-lingkungannya selanjutnya seperti apa. Begitu. Orang tua punya andil besar Pak Menteri, tapi fakta yang di lapangan ada juga yang orang tua sudah tahu anaknya ini nakal ya Pak, nakal dalam tanda kutip, mungkin susah dikasih tahu, mungkin dia menganiaya guru, tapi orang tuanya malah yang melindungi Pak, yang jadi backing. Gurunya malah orang dilaporin. tuanya malah yang marahin guru di sekolah Pak Menteri. Ada ya Bapak Ibu ya, contoh kasus itu ya Pak ya? Ada nggak Bapak Ibu nih, jangan-jangan di sekolahnya nih, jangan-jangan. Di berita banyak yang pasti gitu Di ya. berita Monggo banyak, Pak Pak Menteri silahkan. Ya, saya kira kalau kita sudah mengirimkan anak kita ini belajar ke suatu lembaga pendidikan, seharusnya kita mempercayai lembaga pendidikan itu. Ini menurut saya satu sikap yang harus kita bangun bersama untuk bagaimana agar tidak terjadi seperti yang sekarang ini kita saksikan. Yang kedua, memang komunikasi antara sekolah dengan orang tua ini perlu kita tingkatkan. Karena sering kasus-kasus yang tadi disampaikan itu informasinya hanya dari satu pihak. Misalnya orang tua hanya mendengar informasi dari anaknya saja, versi anaknya saja. Tapi versi sekolah atau versi murid yang lain itu seringkali tidak didengar. Kemudian yang kedua, saya kemarin baru saja membaca artikel menarik. Judulnya itu ada namanya, kalau ada istilah anak sekarang generasi stroberi, ternyata ada orang tua stroberi. Kayak apa itu Pak Menteri? Orang tua stroberi itu orang tua yang protektif kepada anaknya. Terlalu protektif sehingga sudah dikirim ke sekolah, tapi tidak percaya pada sekolah itu. Nanti anak saya kalau bersih-bersih sekolah kan jadi kena kotoran,
Masa anak saya disuruh misalnya, mohon maaf ya anak-anak ya, masa anak saya disuruh kegiatan-kegiatan kena panas, kan nanti anak saya jadi enggak apa, misalnya begitu. Nah, karena itu maka menurut saya kita harus memberikan kepercayaan pada sekolah untuk mendidik anak-anak yang sudah kita titipkan ke sekolah itu. Yang kedua kita perkuat komunikasi. Karena sekarang memang komunikasi tidak selalu berjalan dengan baik ya. Ada juga sebaliknya Mas, orang tua yang tidak hirau sama anaknya. Udahlah pokoknya saya percaya 100% pada sekolah. Sampai Terima beres. Ya terima beres. Ditanya, Pasrah. anaknya kelas berapa? Lupa anak saya kelas berapa. Waduh, Ya, begitu. ada tuh yang kayak gitu ya Pak Menteri Iya, ya? ada yang begitu. Kemudian Bu gimana rapotnya? Nggak tahu itu kayaknya sih bagus gitu. Begitu. Nah ada juga seperti itu. Karena itu maka kuncinya adalah komunikasi. Dan kemudian memang adalah ruang yang kita berikan untuk kita ini juga mau mendengar. Jadi kalau ada apa-apa misalnya orang tua datang ke guru, kemudian menanyakan bagaimana progres studi anaknya, pergaulannya dengan teman-teman di sekolah gitu. Karena itu beberapa sekolah sekarang, Bunda Romi itu punya program bagus dengan aplikasi yang bisa membangun komunikasi. Kalau di rumah, sekarang kami menerapkan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Ya. Ketika sudah di rumah, guru tidak tahu kan. Nah orang tua membuat video, oh anaknya bangun pagi. Bangun jam berapa? Queen. Mikrofonnya Jam boleh 5. Queen. Nah, Queen bangun jam 5. Aku bangun jam 5 juga. Nah bangun jam 7, ini anak-anak hebat ini, bangun pagi, anak-anak hebat. Nah kemudian orang tuanya membuat report melalui video itu yang nanti dikontrol oleh gurunya. Kemudian anak kita ini beribadah, berdoa sesuai keyakinan. Nah komunikasi seperti ini terbangun apa yang ada di rumah tadi kata Bunda diketahui gurunya. Nah ketika di sekolah orang tua tidak tahu anaknya hari itu belajar apa, kemudian mendapatkan penghargaan apa dari gurunya. Oh tadi anaknya ibu itu hebat loh, tadi menjawab pertanyaan yang benar. Nah, misalnya anak ibu hebat loh, tadi itu di kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bisa memimpin teman-temannya olahraga dan dia jadi kapten yang juga mencetak gol. Gitu. Keren. Bisa begitu. Ini kan komunikasi yang Ya. sekolah bisa melaporkan kepada orang tuanya apa yang ada di sekolah itu sehingga kemudian mereka ini anak-anak merasa diperhatikan ketika di rumah, kemudian ketika di sekolah juga dihormati. Karena itu yang ingin kami kembangkan melalui kebijakan di Kementerian Ibu adalah pendidikan yang memuliakan. Memuliakan. Pendidikan yang memuliakan karena anak-anak kita ini itu adalah generasi-generasi hebat yang kita dampingi untuk tumbuh sesuai dengan bakat dan minat. Pak Menteri, tapi kami banyak juga masukan dari para guru. Kak Andro, kalau sekarang kita ngelaporin kegiatan anak di sekolah, kalau ada yang salah, gurunya malah Pak yang dilaporkan. Itu viral juga tuh Gurunya Pak. yang jadi korban Pak. Jadi gurunya pada takut Pak cerita apa adanya di sekolah Pak. Ya itu masalah yang kita hadapi karena itu kami sudah ada pembicaraan dengan Pak Kapolri ketika ada kekerasan-kekerasan seperti itu diselesaikan dengan pertama musyawarah, yang kedua restoratif justice. Karena kalau semua persoalan dibawa ke ranah hukum, ya akhirnya ya yang terjadi guru tidak berani melaksanakan tugas guru. Tapi yang kedua juga tanpa bermaksud menyalahkan para guru, bapak-bapak, ibu guru yang sudah punya dedikasi yang luar biasa, cara kita mendidik murid-murid kita juga berbeda. Tadi Bunda menyebutkan, cara kita sekolah, era saya sekolah dulu, kira-kira saya sekolah era tahun berapaan? Nggak ada yang berani nebak ini. Ya saya belajar itu di sekolah dasar itu lulus tahun 80. Wah. Era itu tentu beda dong dengan cara kita mendidik di era yang lahir tahun 2000 atau tahun 2010 dan seterusnya. Karena apa? Ya memang mereka tumbuh dalam dunia yang berbeda. Nah sebagian dari kita itu masih mengatakan dulu tangan saya dipukul guru juga nggak masalah kok, jadinya juga menteri gitu. Bisa begitu. Tidak bisa lagi kita pakai cara seperti itu. Karena apa? Ya anak sekarang itu harus kita terima apa adanya. Jadi selain memuliakan itu menerima mereka apa adanya. Tidak boleh ada labeling, tidak boleh ada target-target. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Itu bukan esensi pendidikan. Ya. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah, mohon maaf, sebagian kita yang
orang tua ini tidak mau jadi pendengar. Waduh. Maunya jadi pembicara terus. Kayaknya banyak tuh yang seperti itu ya Pak Menteri ya. Nanti kita juga ingin tanya nih, kalau Mbak Tasya Kamila ini termasuk orang tua yang seperti apa nih ya? Dijawabnya nanti ya, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.